Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perkembangan iptek di bidang industri media sosial. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Fajar Iksanuddin, absen 7. Nama saya Muhammad Faris Rahman, absen 20. Nama saya Novianti Dewi Farahayu, absen 23. Nama saya Dina Novianti, absen 6. Oke, sekarang lanjut saja ke penjelasannya. Pertama-tama ada pengertian industri. Industri adalah sektor ekonomi yang mencakup platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi secara real-time. Industri ini mencakup perusahaan yang mengembangkan dan mengelola platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, dan lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang industri ini. Yang pertama ada ciri utama industri media sosial. Yang A, platform digital. Ini menyediakan layanan komunikasi dan berbagai konten. Yang B, ada interaksi sosial. Ini mengutamakan interaksi dan pengguna seperti pesan. Yang C, ada monetisasi. Ini sebagian besar pendapatan berasal dari iklan digital, langganan, atau fitur premium. Yang kedua ada aspek utama dalam industri media sosial. Yang A, konten. Konten ini memproduksi dan mengonsumsi konten berupa teks, gambar, video, dan audio. Yang B, ada iklan digital. Platform menyediakan ruang bagi perusahaan untuk menargetkan audiens dengan iklan yang dipersonalisasi. Yang ketiga ada peran industri media sosial. Yang A, komunikasi global, mempermudah komunikasi lintas negara dan budaya. Yang B, pendidikan dan informasi. Ini menyediakan akses cepat ke informasi dan edukasi. Dan yang C ada hiburan. Hiburan ini menawarkan berbagai konten hiburan seperti video pendek dan siaran langsung. Berikutnya, terdapat dampak positif dalam menggunakan industri media sosial melalui kemudahan berkomunikasi dan membangun relasi dan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan ajaran untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama sebagai wujud implementasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap sesama manusia, meningkatkan empati, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam membangun relasi yang harmonis melalui media sosial, masyarakat dapat mempererat ikatan kebangsaan dan menjaga keutuhan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi yang demokratis, sehingga tercipta keputusan bersama yang bijaksana dan menghormati pendapat semua pihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya media sosial, siapa saja dapat memperluas jaringan sosial maupun profesional dan mendapatkan manfaat yang sama. Selanjutnya ada dampak negatif dari industri media sosial. Kita lihat informasi lain, Saudara. Satreskrim Polres Jemberana, Bali menangkap seorang pria warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang melakukan penipuan secara online. Modusnya, pelaku menjual barang dengan harga murah. Namun, uang harus ditransfer lebih awal sebagai uang muka. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah ada seorang pria ditangkap polisi karena memalsukan surat tanda nomor kendaraan motor. Kasus penipuan online dengan modus jual barang murah dapat dikaitkan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai emas. Kaitan dengan sila kedua, yaitu sila ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan sikap beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaku penipuan online telah melanggar nilai kemanusiaan karena merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip adil dan beradab, karena korban yang tertipu kehilangan uang atau barang tanpa mendapatkan haknya. Dalam masyarakat yang beradab, transaksi jual beli harus dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab, bukan dengan cara menipu. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, agar masyarakat dapat hidup dengan adil, jujur, dan saling menghormati hak orang lain.
penjelasan tentang industri media sosial, dampak positif dan negatifnya. Selanjutnya kita akan membahas sikap selektif dalam menghadapi industri media sosial. Berikut adalah sikap yang dapat diambil oleh warga negara, sekolah, dan keluarga. 1. Warga negara. Sebagai pengguna media sosial, warga negara perlu bersikap bijak dan bertanggung jawab. Sikap selektif yang dapat dilakukan yaitu 1. Memeriksa kebenaran informasi, 2. Memanfaatkan media sosial secara positif, 3. Melaporkan konten negatif, 4. Menjaga privasi. Yang kedua, sekolah. Sebagai institusi pendidikan, sekolah memiliki peran penting dalam mendidik siswa agar bijak menggunakan media sosial. Sikap selektif yang dapat diambil yaitu 1. Meningkatkan literasi digital, 2. Mengintegrasikan etika digital, 3. Mengedukasi tentang hoax dan cyberbullying, 4. Mengawasi aktivitas siswa. Yang ketiga, keluarga. Sebagai lingkungan terdekat, keluarga memegang peranan penting dalam membentuk kebiasaan anak dalam menggunakan media sosial. Sikap selektif yang dapat dilakukan yaitu 1. Membangun komunikasi terbuka, 2. Menerapkan aturan penggunaan, 3. Memberikan contoh yang baik, 4. Mengawasi aktivitas anak. Kesimpulannya, industri media sosial memberikan kemudahan berkomunikasi, berbagai informasi, dan membangun relasi. Dampak positifnya seperti mempererat persatuan dan mendorong keadilan sosial sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, penipuan online yang terjadi di media sosial bertentangan dengan prinsip Pancasila karena merusak kepercayaan, keadilan, dan kemanusiaan. Sikap selektif diperlukan untuk menghindari dampak negatif. Warga negara, sekolah, dan keluarga harus berperan dalam meningkatkan literasi digital, etika online, serta mengawasi penggunaan media sosial agar tetap positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata saat penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.